Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ngopi, ngobrol pakai ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz, menjelang Ramadan yang kira-kira kurang lebih 55 hari lagi, Ustaz. Ya. 2 bulan ya? Ya, 2 bulan. Kita mendengar juga pernah sahabat Rasulullah SAW di dalam yang ada di riwayat Al-Hafiz Ibnu Rajab, Ustaz. Ya. Ini menyampaikan bahwasanya dulu para sahabat ini selama 6 bulan sebelum datang Ramadan, mereka berdoa agar Allah mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Ya. Di sini kita bisa mengetahui bahwasanya kayaknya sahabat-sahabat ini sudah mengetahui keutamaan bulan Ramadan, sehingga 6 bulan sebelum Ramadan itu mereka sudah mempersiapkannya, Ustaz. Ya, sudah. Jadi bahkan meminta untuk bisa bertemu ya, Ustaz, ya. Iya. Insyaallah. Jadi apa saja, Ustaz, sebenarnya keutamaan bulan Ramadan, Ustaz? Mungkin bisa dijelaskan bagi kita, Ustaz. Ya. Tafadhol, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita bisa ketemu ya untuk bicara bincang-bincang syar'i ringan tapi insyaallah bermanfaat bagi kita. Yang temanya kali ini tentang keutamaan Ramadan ya, insyaallah. Memang kita dapatkan para sahabat ya, bahkan para salaf dahulu, mereka begitu rindu untuk ketemu dengan Ramadan. Tidaklah sesuatu itu dirindu karena memang memiliki hal yang istimewa ya, begitu. Sesuatu yang dicinta, dan sesuatu yang dicinta pasti istimewa, kan begitu ya. Baik. Apa sih kira-kira keistimewaan dan keutamaan dari Ramadan ini sampai sedemikian rupanya para sahabat dan para salaf itu menginginkan untuk bisa bertemu dengan Ramadan? Dan mudah-mudahan ya kita juga Allah SWT panjangkan umur kita untuk bisa ketemu dengan bulan Ramadan ini. Nah, di antara keutamaan dan keistimewaan dari bulan Ramadan ini adalah bulan tersebut bulan yang diturunkan di dalamnya atau padanya kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran, ya. Ini luar biasa ini, ya. Kitab suci yang Allah Subhanahu wa taala jaga dari setiap perubahan. Allah jaga keotentikannya. Kitab suci yang menjadi sumber referensi bagi umat akhir zaman, umat yang nantinya akan masuk surga pertama sekali. Kitab suci yang menghapus semua kitab-kitab suci yang ada dari sisi syariatnya. Nah, ini keutamaan dari Al-Quran. Maka ketika kita mengetahui keutamaan Al-Quran ini, maka kita akan mengetahui begitu utamanya waktu diturunkannya sesuatu yang istimewa ini. Jadi kalau kita katakan keistimewaan sesuatu terkait dengan keistimewaan yang lainnya. Nah, di sini Al-Quran, kitab suci yang istimewa ini ternyata Allah istimewakan untuk turun di hari yang khusus, menunjukkan atau di waktu yang khusus, menunjukkan bahwasanya waktu itu waktu yang istimewa, begitu ya. Itu logis ya. Demikian. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah 185, Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah berfirman, bulan Ramadan
bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Yang diturunkan di dalamnya Al-Quran atau padanya Al-Quran, itu sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas dari petunjuk tersebut sekaligus pembeda. Ya. Al-Quran dengan seabrek, segudang keistimewaan, ternyata Allah turunkan di waktu yang khusus, menunjukkan waktu yang khusus ini adalah istimewa. Demikian. Nah, seperti itu, ya. Baik, ini satu dari sekian keutamaan dari bulan Ramadan. Andaikan tidak ada keutamaan yang lain kecuali hanya satu ini saja, ini sudah cukup, ya. Tapi ternyata Ramadan ini itu punya keistimewaan yang banyak sekali. Nah, disebutkan oleh Nabi SAW dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Atakum syahrul Ramadan, syahrun mubarakun." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Faradallahu alaikum siyamahu, Allah wajibkan atas kalian mempuasai bulan tersebut. Tuftahu fihi abwabul jannati, dibukakan pintu-pintu surga di bulan tersebut. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup, dikunci di bulan tersebut pintu-pintu neraka jahim. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan dibelenggu di bulan tersebut penghulu-penghulu, kemudian tokoh-tokoh dari setan-setan. Kemudian Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, wa fihi lailatun hiya khairun min alfi syahrin. Di bulan tersebut ada satu malam yang lebih utama, lebih baik ketimbang seribu bulan. Faman hurima khairaha faqad hurim. Maka siapa saja yang terhalang dari kebaikan di malam tersebut, maka sungguh dia adalah orang yang terhalang dari kebaikan seluruhnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad serta yang lainnya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami' dengan nomor urut hadis 55. Baik, dalam hadis ini terdapat beberapa keutamaan dari bulan Ramadan. Yang pertama disebutkan adalah syahrun mubarakun, bulan yang diberkahi. Apa itu keberkahan? Kita sering ucapkan, ya, sering sebutkan keberkahan ini. Didefinisikan oleh para ulama, keberkahan itu maknanya adalah subutul khairi wa kasratuhu wa ziyadatuhu wa istimraruhu. Jadi dikatakan barokah itu adalah tetapnya kebaikan, banyaknya kebaikan, bertambah-tambah kebaikan, dan berterusan kebaikan itu padanya. Nah, ini sifat kebaikan yang begitu banyak ini ternyata Rasulullah SAW sifatkan itu ada pada Ramadan, bulan yang diberkahi. Artinya bulan yang penuh dengan kebaikan, banyak kebaikan, tetapnya kebaikan, bertambah-tambah kebaikan, dan berterusan kebaikan itu di bulan tersebut. Jadi hari-harinya itu adalah hari-hari yang diberkahi. Ya, waktu-waktu yang berjalan di bulan Ramadan itu adalah waktu-waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk keberkahannya enggak dijelaskan. Namun kita dapatkan ternyata Masya Allah, ya, keberkahan itu banyak sekali. Ya, kita dapatkan di bulan Ramadan ini, di mana para pedagang mendapatkan keuntungan besar kalau bulan Ramadan, ya. Luar biasa. Ya, untung besar mereka. Dagangannya laris dari semua bentuk apa? Bentuk perdagangan. Ya. Mulai dari makanan kuliner, ya, sampai pun pakaian. Nah, seperti itu, ya. Ini luar biasa ini, ya. Dan kita dapatkan memang, ya, orang-orang bergembira dengan Ramadan ini, ya, bergembira.
hanya pelaku maksiat barangkali yang dia mungkin ya sesak dadanya ketika dia mendapatkan bulan Ramadan. Kenapa? Karena dia punya keburukan, lawan dari kebaikan, sehingga sesak dia. Kan begitu. Adapun kalau dia memiliki kebaikan ya yang lebih dominan pada dirinya, maka ini akan menghantarkan kepada kebahagiaan dia begitu tibanya bulan Ramadan. Ini keutamaan yang pertama disebutkan oleh Rasulullah SAW ya dalam hadis ini. Kemudian yang kedua adalah di bulan tersebut itu diwajibkan puasa. Diwajibkan puasa ya. Diwajibkan puasa. Yang kata Nabi SAW, puasa itu penghapusan dosa. Masya Allah, luar biasa. Penghapusan dosa. Puasa itu penghapusan dosa. Kemudian puasa itu juga pembebasan dari api neraka. Kata Nabi SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Rawahu Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Kata Nabi SAW, siapa saja mempuasai bulan Ramadan tersebut dengan penuh keimanan dan penuh harapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni untuk dia apa saja yang berlalu dari dosa-dosanya. Masya Allah, luar biasa. Penghapusan dosa. Ini keutamaan yang besar. Jadi di bulan Ramadan ini peluang yang besar untuk setiap harinya, bukan hanya 10 yang pertama ya. Penghapusan dosa itu bukan hanya 10 yang pertama ya. Tapi hari-hari dari setiap Ramadan tersebut di mana dipuasai hari-hari tersebut, maka itu adalah penghapusan dosa. Ya. Begitu juga ternyata hari-hari dari bulan Ramadan tersebut ketika dipuasai, maka itu merupakan pembebasan dari api neraka. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, la yasumu 'abdun yauman fi sabilillahi illa ba'adallahu bidzalikal yaumi wajhahu 'anil nari 70 kharifan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Kata Nabi SAW, tidaklah ada seorang hamba yang mempuasai satu hari di jalan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya puasa Ramadan ya tentunya ya, melainkan dengan satu hari yang dia puasai tersebut Allah Subhanahu wa taala menjauhkan wajahnya dari api neraka, maksudnya dirinya keseluruhannya. Ini penyebutan sebagian untuk keseluruhan. Itu Allah jauhkan dari api neraka berapa? 70 kharifan. 70 kharifan musim. Dan musim itu berputar setahun sekali. Ya kan? Jadi maksudnya berapa? 70 tahun. Ini 70 tahun hitungan akhirat. Karena pembebasan dari api neraka itu di akhirat. Sementara kita dapatkan ya satu hari di akhirat itu adalah 50.000 tahun. Kata Nabi SAW ketika berbicara tentang siksa orang yang tidak bayar zakat. Siksaan itu fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanatin. Fi yaumin kana miqdaruhu, di satu hari yang miqdaruhu takarannya 50,000 sanatin, 50.000 tahun. Coba bayangkan 50.000 tahun dikali 70 tahun. 70 tahun. 70 tahun berarti dikali berapa? 360. Wes akeh. Susah kita ngitungnya. Ya kalau kita katakanlah satu hari, kita katakan satu tahun itu ada berapa? 360. Hitungan apa? Hijriah. 360 tahun. Berarti kalikan 70, kan begitu? Ya. 70 dikalikan 50. Nah, hitung sendirilah kan gitu ya. Masya Allah, luar biasa kan? Nah, ini pembebasannya adalah bukan 10 akhir saja, bukan atau 10 pertengahan saja atau 10 awal saja, tapi ini adalah setiap hari ketika dipuasai. Nah, ini hikmah besar. Jadi Ramadan ini Masya Allah ya, ini adalah peluang di mana apa? Kita diampuni dosa-dosa. Dengan Ramadan ini diampuni dosa-dosa kita, kemudian dibebaskan kita dari api neraka. Ini luar biasa ya. Ini keutamaan yang luar biasa. Oleh karenanya ya, jangan pernah kita menyesal dengan datangnya Ramadan. Bahkan ya disebutkan dalam satu hadis, makanya ini ada disebutkan dalam satu hadis,
Rasulullah SAW bersabda, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dan para perawinya itu thiqah semuanya. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi fi kulli yaumin utaqa'a minan nari fi syahri Ramadan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki orang-orang yang dibebaskan dari api neraka setiap harinya di bulan Ramadan. Masyaallah. Kenapa? Tadi hubungannya apa? Karena satu hari yang dipuasai itu akan dibebaskan dari api neraka 70 tahun. Tadi kalinya itu baru kali apa ya? Kali 360 dikali 50. Dikali 70 dulu. 70. Kan 70 tahun baru dikali 50. Dikali 30 kan itu baru satu hari. Paham? Masya Allah. Betul nggak? Ya. Itu satu hari baru. Masya Allah, ya luar biasa. Paham ya? Yes. Nah, Masya Allah. Jadi ini menunjukkan hari-hari di bulan Ramadan itu merupakan hari pengampunan dosa. Sekaligus itu merupakan hari pembebasan dari api neraka. Bahkan juga hari-hari yang penuh dengan rahmat. Ya, karena dalam satu hadis riwayat Muslim disebutkan, ya, Rasulullah bersabda, "Idza ja'akum Ramadhanu," apabila datang Ramadan itu kepada kalian, futihat, ya, futihat abwabur rahmah, maka dibukakanlah pintu-pintu rahmat. Atau kama qala Rasulullah. Ini hadis riwayat Muslim. Kalau datang Ramadan maka dibukakan pintu-pintu rahmat, menunjukkan berarti setiap hari dari awal sampai akhir Ramadan tersebut itu penuh dengan rahmat, penuh dengan ampunan, penuh dengan pembebasan dari api neraka. Demikian. Jadi keliru kalau orang yang mengkapling Ramadan itu 10 hari. Cuma ya rahmat itu 10 hari yang pertama, ya. Kemudian apalagi ampunan itu 10 hari yang pertengahan. Kemudian begitu juga yang terakhir 10 terakhir adalah pembebasan dari api neraka. Ada hadis bunyinya begini, ya. Syahrul Ramadan awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqun minan nar. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Adi. Begitu juga diriwayatkan oleh yang lainnya dengan sanad yang dhaif. Bahkan dalam kitab Ad-Du'afa ini hadis disebutkan. Jadi ini hadisnya hadis yang dhaif. Sepakat para ulama ini dhaif, bahkan bertentangan dengan hadis-hadis yang kita sebutkan tadi. Hadis Bukhari Muslim dan Muslim, ya. Demikian. Baik. Ini keutamaan dari bulan Ramadan yang kedua dari hadis yang kita sebutkan tadi. Yang pertama tadi apa? Bulan Ramadan itu adalah bulan keberkahan. Ya. Yang kedua adalah bulan Ramadan adalah bulan puasa, bulan di mana diwajibkan puasa, yang puasa itu sebagai penghapus dosa. Penghapus dosa sebulan penuh, hari-harinya. Kemudian sekaligus bulan yang penuh rahmat. Sekaligus bulan tersebut adalah pembebasan dari api neraka setiap harinya. Baik. Berikutnya kita akan sebutkan keutamaan yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini, ya. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibukakan di bulan tersebut pintu-pintu surga. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Ini kabar gembira bagi kita dan motivasi besar bagi orang yang punya iman, yang mereka ingin kembali ke surga. Ya, karena mereka dahulu memang diciptakan di sana, bapak moyang mereka, Adam dan Hawa. Demikian. Maka bagi siapa sih yang rindu pengen kembali ke surga, nih bulan Ramadan tempat kita menempah diri dan berbekal diri agar kita bisa pulang ke surga. Di mana pintu-pintu surga dibuka oleh Allah sementara sebagai motivasi bagi kita. Dan itu bukan hanya sekedar lip service kalau bahasa kita, bukan. Tapi ini makanya mudah bagi kita untuk melakukan apa? Ketaatan dan kebaikan-kebaikan seperti itu. Nah, ini yang ketiga, ya. Kemudian yang keempat adalah wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan dikunci, ditutup, dikunci, ya. Di bulan tersebut pintu-pintu neraka jahanam, neraka jahim.
Nah, ini juga sebagai motivasi bagi kita, di mana neraka itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan tersebut. Artinya, motivasi untuk melakukan kebaikan besar atau faktor untuk masuk ke dalam surga itu besar, dan faktor untuk masuk neraka itu kecil karena ditutup pintu nerakanya, dibuka pintu surganya. Demikian. Ditambah lagi berikutnya, ini yang kelima berarti ya. Yang kelima adalah ya, wa tughallu fihi maradatus syayatin. Dibelenggu di bulan tersebut maradatus syayatin, yaitu setan-setan pendurjana. Ini tokoh-tokohnya. Jadi setan-setan yang paling durjana, yang paling jahat, paling bengis itu di apa? Dibelenggu. Nah, di sini ini sebagai hadis, sebagai pengkait dari hadis yang mengatakan wa tughallu fihi asyayatin, ya. Dibelenggu di bulan tersebut setan-setan. Maksudnya adalah marodatuh syayatinnya, yaitu para tokoh-tokoh pendurjananya, yaitu mungkin para setan-setan yang mereka itu punya level tingkat tinggi lah. Ya, tingkat tinggi. Nah, seperti itu. Ini pendapat yang kuat. Kenapa? Karena kita dapatkan ternyata di bulan Ramadan juga ada orang-orang yang kerasukan setan, menunjukkan bahwasanya memang ada setan. Ada setan. Iya. Nah, ini sebagai barangkali jawaban bagi orang yang mengatakan, loh, katanya setan-setan dibelenggu, kan begitu ya. Nah, masa ada orang yang kerasukan, kan gitu ya. Nah, maka kita katakan, ya betul, setan dibelenggu, tapi bukan semuanya. Yang dibelenggu adalah maradatus syayatinnya, yaitu apa? Tokoh-tokohnya. Demikian, seperti itu. Adapun keroco-keroconya kalau bahasa kita ya, ini tidak dibelenggu, seperti itu. Yang terakhir disebutkan berapa? Yang keenam berarti yang utamanya. Yang keenam adalah ya, wa fihi lailatun. Di bulan tersebut ada satu malam khairun min alfi syahrin, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Amalan di bulan tersebut, masya Allah, ya. Apa saja amalan kita? Sekedar cium istri bagi yang punya istri, ya. Kalau nggak punya istri segera menikah sebelum Ramadan. Membahaya, Ustaz. Bahaya. Ya, bahaya. Bisa kebobolan nanti. Ya, kita maksudnya ini contoh saja bahwasanya kebaikan apapun, sekecil apapun, ini bernilai besar. Betapa tidak, karena kebaikan itu di bulan Ramadan itu, ya, kalau bertepatan di malam Lailatul Qadar namanya, ya, Lailatul Qadar. Ketika melakukan kebaikan di malam tersebut, maka ini akan bernilai 1000 bulan, bahkan lebih baik. Khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Demikian. Nah, kalau kita terhalang untuk melakukan kebaikan di malam itu, maka sungguh kita orang yang tak beruntung, orang yang buntung tak mendapatkan kebaikan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini hadis yang sahih. Nah, seperti itu. Kira-kira mau tambahan keutamaan atau keistimewaan dari bulan Ramadan? Atau ada pertanyaan? Ada pertanyaan apa yang dijelaskan juga, Ustaz, terkait masalah Al-Quran tadi, Ustaz. Ini menarik nih, apa waktu diturunkannya itu malam diturunkan Al-Quran. Banyak yang belum paham, Ustaz. Mungkin anak pribadi juga mungkin juga belum paham juga, Ustaz. Apa maksud dari diturunkannya ini malam bulan Ramadan, kemudian dikaitkan dengan keutamaan, Ustaz. Sementara Al-Quran itu sebenarnya sudah turun, sudah lama, di zamannya Rasulullah sudah turun selesai. Sekarang sudah Al-Quran lengkap. Ini apa keutamaan yang dimaksud di sini, Ustaz, yang Ustaz jelaskan tadi? Baik, Nabi sendiri Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau ketika datang bulan Ramadan, maka beliau, yang bulan Ramadan ini disebut juga oleh para ulama bulan Quran. Itu, kan ini bulan kan sudah berlalu. Turunnya Al-Quran, maksudnya turunnya Al-Quran itu kan di bulan Ramadan di zaman Rasulullah, kan gitu maksudnya kan. Tapi apa sih faedahnya ketika disebutkan saat ini bulan Ramadan ini kok bulan Quran gitu ya? Nah,
Maka kita katakan ini merupakan pertama sekali, ini merupakan bentuk keutamaan dari bulan Ramadan itu dengan diturunkannya bertepatan dengan turunnya Al-Quran, ya, yaitu kitab suci yang tadi kita katakan dengan seabrek dan segudang keistimewaan itu. Nah, Nabi SAW sendiri mempraktekkan, ya, bulan Ramadan ini, ya, dengan penamaan yang disebut dengan bulan Quran oleh para ulama, dengan Rasulullah melakukan pembacaan Al-Quran di bulan Ramadan. Nah itu dia. Ya kalau kita mungkin melakukan bil munasabah, itu kalau bahasa kita apa ya? Menyesuaikan. Ya, jadi amalan yang bersesuaian dengan datangnya Ramadan, yang ketika itu yang Al-Quran itu turunnya di bulan Ramadan, maka Rasulullah menyesuaikan amalannya dengan banyak membaca Al-Quran. Demikian. Nah, ada hadis. Hadis ini hadis yang sahih, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di beberapa hadis, ya, Imam Bukhari menyebutkan tentang hadis ini yang menyebutkan tentang bagaimana Rasulullah SAW menyikapi kedatangan Ramadan ini. Ya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menyebutkan, qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibrilu alaihi salam. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan kondisi yang paling dermawan beliau itu adalah di bulan Ramadan. Ya. Hina yalqahu Jibrilu alaihi salam, tatkala Jibril alaihi salam datang menemui beliau. Wa kana Jibrilu alaihi salamu yalqahu fi kulli lailatin min Ramadana. Dan Jibril alaihi salam itu datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap malam dari Ramadan itu. Fayudarisuhu al-Qur'an. Ya. Disebutkan di sini, maka Jibril mengajarkan Al-Quran. Ya, dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Rasulullah itu wa yaqra'u alaihi al-Quran. Rasulullah itu membacakan Al-Quran kepada Jibril alaihi salam. Jadi Rasulullah saja itu murojaah Quran. Rasulullah itu membaca Al-Quran, ya, tadarus Al-Quran kepada Jibril di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu, di setiap malam. Ya, di setiap malam. Ya. Kemudian, ya, fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Kemudian, ya, Ibnu Abbas mengatakan, maka benar-benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika bertemu dengan Jibril, di mana ketika itu baca Quran di setiap Ramadan, di malam Ramadan, itu menjadi orang yang lebih dermawan dengan melakukan kebaikan itu ketimbang angin yang berhembus. Masya Allah. Ya, ini hadis riwayat Bukhari, ya, bahkan di 5 tempat disebutkan, ya, dalam kitab Sahih Bukhari ini. Demikian, ya, yang mirip-mirip maknanya. Ya, ini hadis yang sahih. Nah, lihat bagaimana Rasulullah SAW itu membaca Al-Quran, mudarosah, tadarus Al-Quran dengan Jibril alaihissalam. Maka ini bukti bahwasanya Nabi SAW menyelaraskan antara amalan di bulan Ramadan, yang Ramadan itu adalah waktu turunnya Al-Quran, maka beliau pun menyelaraskan dengan banyak membaca Al-Quran. Seperti itu, ya. Yang kita tahu tentunya satu huruf di mana? Dari Al-Quran itu, kalau dibaca itu 10 kebaikannya. Dan motivasi untuk baca Al-Quran di bulan Ramadan lebih besar, jujur kita katakan, lebih besar ketimbang di bulan yang lainnya. Itulah mungkin, ya, di antara barokah dan di antara keberkahan tersebut diturunkannya satu kitab suci yang paling barokah. Nah, seperti itu, ya. Seperti itu. Ya. Bahkan malam itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Dukhan ayat 3, itu adalah malam yang barokah.
Kata Allah SWT, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam yang diberkahi. Jadi malam itu malam yang diberkahi. Itulah dia malam Lailatul Qadar. Kata Allah SWT dalam surah Al-Qadar ayat 1, ya, inna anzalnahu fi lailatul qadri, ya, inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Itulah dia malam yang lebih baik dari 1000 bulan, dan itu malam yang diberkahi, itu di bulan Ramadan. Luar biasa, ya. Jadi ini motivasi besar bagi kita untuk baca Al-Quran terus seperti itu. Ini hubungannya, ya, korelasinya. Ada subhat juga Ustadz, saya pernah mendengar juga bahwasanya terkait Lailatul Qadar barusan Ustadz, iya, sama terkait sama turunnya Al-Quran tadi. Jadi itulah yang dibilang, jadi kalau sebegitu harusnya malam Lailatul Qadar yang sekarang sudah tidak ada lagi, kan gitu kan. Sementara Lailatul Qadar kan malam diturunkannya Al-Quran, sementara kan Al-Quran sudah tidak turun lagi, gitu kan. Nah, orang yang awam itu akan berpikiran, oh iya juga kayak gini, nggak mungkin ada Lailatul Qadar gitu. Gimana Ustaz kayak gitu? Jadi begini, kan kalau ayatnya Allah mengatakan, antum hafal ayatnya? Belum Ustaz. Lailatul Qadar. Tadi yang silakan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan dia itu Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Terus? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadari khairum min alfi sahr. Syahr. Ya. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Sampai di sini cukup dulu. Perhatikan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Ini Allah mengkabarkan bahwasanya Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar. Tapi bukanlah maksudnya berakhirnya Lailatul Qadar itu dengan pas turunnya Al-Quran tadi. Ya, berakhirnya Lailatul Qadar itu berakhirnya dengan apa? Dengan Al-Quran itu tidak lagi turun. Ya. Bukan begitu maksudnya. Tapi maksudnya ini mengkabarkan bahwa, ya, Al-Quran itu diturunkan bertepatan dengan malam yang diberkahi, dan itu malam Lailatul Qadar. Seperti kita katakan, ya, kami, ya, turunkan, kita katakan, ya, kami turunkan, ya, sebuah statement, ya, di malam Sabtu. Pertanyaannya, apakah begitu statementnya selesai malam Sabtunya berakhir? Jawabannya tidak. Malam Sabtu akan terus berulang. Betul nggak? Betul tidak? Apakah ketika diturunkan satu statement, kami akan turunkan satu statement di malam Jumat, kemudian apakah begitu statementnya selesai malam Jumat itu selesai dan tidak lagi berulang? Jawabannya tidak. Jadi ini sama seperti itu. Ini nggak logis kalau seorang mengatakan, oh, kalau demikian berakhirnya Lailatul Qadar dengan apa? Berakhirnya Al-Quran itu diturunkan Al-Quran, selesailah Lailatul Qadar. Maka ini tentu kesimpulan yang tidak logis, ya kan? Betul tidak? Betul. Iya. Karena Al-Quran, Allah mengkabarkan Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar. Iya. Dan bukanlah ini pembatasan, pengkaitan bahwasanya berakhirnya Lailatul Qadar itu dengan berakhirnya Al-Quran diturunkan. Bukan, nggak mesti begitu cara mengambil kesimpulannya. Nah, demikian. Jadi sesungguhnya dari firman Allah itu sendiri itu ada bantahannya. Demikian, seperti itu. Terus terkait masalah surga ditutup, ya. Surga ditutup, surga dibuka, ya. Pintu neraka ditutup. Banyak orang yang nggak paham masalah ini, Ustaz. Apa kaitannya masalah ini? Kemudian sementara juga kiamat juga belum terjadi, dan surga dibuka, neraka ditutup, kita pun juga nggak tahu amalan kita, gitu, Ustaz. Ya. Itu kayak gimana, Ustaz? Nah, ini sebagai dalil bahwasanya memang surga dan neraka itu sudah diciptakan. Ya. Nah, ini dia. Ini dalilnya. Ya. Ini dalil bahwasanya surga dan neraka itu sudah diciptakan. Demikian.
Namun memang belum ada satupun dari makhluk-makhluk atau penduduk dunia ini yang sampai ke surga kecuali Rasulullah. Ya, kecuali Rasulullah. Ya. Adapun nanti ketika kita berakhirnya dunia, kemudian tahapan-tahapan akhirat ini dilalui, nah baru nanti ada yang masuk surga atau masuk neraka. Nah, apa sih fungsinya ketika dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka? Ini motivasi, gitu ya. Sampai-sampai ketika bulan Ramadan ini motivasi sekaligus keutamaan dari bulan Ramadan tadi. Sampai-sampai surga itu dibuka pintunya, neraka itu ditutup pintunya. Demikian. Ini motivasi besar, gitu loh. Ya. Motivasi besar bagi kita untuk melakukan atau membawa bekal-bekal atau melakukan bekal-bekal, membawa bekal, melakukan kebaikan-kebaikan itu akan menjadi bekal bagi kita menuju surga. Di bulan Ramadan ini kita perbanyak begitu. Dan hal-hal yang membawa kita atau menjadi faktor bagi kita untuk bisa masuk ke dalam neraka, ini kita tutup dengan ditutupnya pintu neraka. Begitu maksudnya, ini motivasi. Iya, motivasi. Demikian. Tapi tentunya ini ada fungsi yang menunjukkan kepada kita atau faedah kepada kita bahwasanya surga dan neraka itu sudah diciptakan. Demikian. Lantas bagaimana Ustaz terkait kita banyak juga menjumpai orang-orang ini di bulan Ramadan banyak melakukan kemaksiatan. Salah satunya dan yang paling besar adalah tidak berpuasa. Iya. Kok bisa demikian ya? Kok bisa demikian, sementara tadi dijelaskan bahwasanya ada banyak tadi terkait masalah keutamaan tadi kan, setan dibelenggu, kemudian pintu neraka ditutup, tapi mereka nggak puasa. Gitu. Itu gimana ya? Baik, masya Allah. Ya. Antum ini mewakili berapa orang ini? Kalau nanya itu jangan yang berat-berat gitu loh ya. Baik, kita akan jawab insya Allah. Ya. Apa Ustaz? Baik. Ini subhat sesungguhnya ya, subhat ya. Seolah-olah nanti nggak ada itu hadis ini, kan begitu ya. Maka kita katakan bahwasanya hadis ini benar karena sanad, yaitu jalur periwayatan ini betul-betul sahih sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam Sahih Al-Jami' dengan nomor hadis 55 tadi. Ya. Hadis dari Imam Ahmad dan yang lainnya. Baik. Maka kita katakan ini hadis benar. Tapi kenapa kok ada orang yang melakukan kemaksiatan? Bahkan yang terbesarnya tadi apa? Ada yang kesyirikan, bahkan ya. Ada juga yang sampai di bulan Ramadan yang diwajibkan puasa malah tidak puasa. Nah, itu dia masalah. Itu kok bisa? Nah, perlu kita ketahui bahwasanya manusia tadi yang dibelenggu itu siapa? Pimpinannya, setan. Ya, tapi yang tepat adalah siapanya? Pimpinannya. Kemudian apakah nafsu dibelenggu? Jawabannya tidak. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menciptakan ya manusia itu ada nafsunya? Ya. Sementara nafsu itu di bulan Ramadan tidak dibelenggu dan dia mengajak kepada keburukan. Allah mengabadikan perkataan Nabi Yusuf alaihissalam dalam surah Yusuf, innan nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu itu benar-benar mengajak, memerintahkan kepada keburukan. Nafsu inilah yang memerintahkan dia, yang mengajak dia kepada keburukan itu. Ya. Demikian pula ternyata setan-setan kerucunya, ya, ini juga ternyata nggak dibelenggu. Yang dibelenggu adalah setan-setan yang pembesar-pembesarnya, tokoh-tokohnya, yang pendurjananya, kan begitu ya. Sementara yang kerucu ini tidak dibelenggu. Ternyata ini juga punya peluang untuk dia mengajak manusia kepada keburukan, kan begitu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, jadi inilah dua potensi atau faktor besar yang bisa membuat seorang itu melakukan kemaksiatan. Namun ketahuilah, kemaksiatan yang terjadi di bulan Ramadan, sementara peluang-peluang untuk melakukan kemaksiatan itu sudah diperkecil, ketahuilah ini orang sungguh celaka. Betapa tidak, nafsu yang sudah dihimpit dengan apa? Dengan puasa tadi, ya, yang terkurangi dengan puasa tadi. Begitu juga apa? Seton yang diperkecil, volumenya dikecilkan, ya gitu ya.
betapa yang hebat-hebatnya itu dibelenggukan begitu. Ternyata dengan yang kecil saja, yang keroconya saja dia bisa terikut terbawa arus. Ini menunjukkan ini orang celaka. Begitu besarnya dominasi keburukan dalam dirinya sehingga dia mudah untuk melakukan keburukan. Naudzubillah min dzalik. Paham ya? Jadi bukan kecil ini orang melakukan kemaksiatan di bulan Ramadan ini. Karena faktor-faktor untuk pendorong melakukan kemaksiatan ini sudah dipersempit, dipersulit. Tapi dia mampu untuk melakukan kemaksiatan itu, menunjukkan dominasi keburukan dalam dirinya itu lebih besar. Ini orang celaka ini. Tapi kita nggak vonis bahwasanya perorangan itu celaka. Bisa jadi Allah berikan hidayah kepada dia. Kita doa sama Allah, ya Allah berikan hidayah kepada saudara-saudara kita seiman untuk mereka bisa berbuat banyak kebaikan, berbekal dengan kebaikan di bulan Ramadan ini dan meninggalkan seluruh dosa kemaksiatan di bulan Ramadan ini. Amin. Demikian ya. Begitu juga kepada seluruh manusia. Mudah-mudahan banyak pula yang masuk Islam di bulan Ramadan ini kan begitu Ustaz. ya. Mudah-mudahan Ustaz. Baik. Baik Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Sebenarnya sebelum ditutup ya. Iya Ustaz. Masih banyak keutamaan ini. Oh gitu Ustaz. Iya, mungkin waktu ya. Mungkin waktu juga. Mungkin waktu. Sebenarnya banyak yang akan kita bahas keutamaan barangkali di pertemuan berikutnya. Sesi kedua mesti nanti. Iya barangkali. Ya, Ya, bisa, barangkali bisa. insyaallah. Mungkin kita akan kembangkan seperti kiat-kiat dan seterusnya ya. Kiat-kiat apa saja yang akan bisa dilakukan, kita berikan tips di bulan Ramadan ini. Wallahu taala alam ya. Baik. Baiklah pemirsa, program ngopi ini ngobrol pakai ilmu di keutamaan bulan Ramadan. Semoga Allah sampaikan kita Ustaz di bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat. Kemudian kita juga berdoa kepada Allah Azza wa Jalla semoga wabah virus ini juga di negeri kita sudah diangkat. Amin. Sehingga kita bisa melakukan amal ibadah puasa ini dengan penuh hikmah Ustaz. Amin. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.